Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan kali ini saya cuman ingin berbagi aja ya. Jadi berbagi pengalaman pemakaian kamera. Jadi yang saya gunakan untuk ngevlog selama ini itu kamera pocket dari Vimy Palm 2 Pro ya. Kenapa saya membeli ini dulu itu, jadi pertimbangannya itu supaya tidak membeli stabilizer lagi, jadi lebih compact dan efektif lah dan efisien gitu, seperti itu. Untuk reviewnya mungkin udah banyak di channel-channel yang lain ya. Saya hanya berbagi pengalaman, sedikit saran buat di aksesorisnya juga. Oke, kita buka isinya seperti ini. Jadi paket pembeliannya itu seperti ini. Ada manual book, ada casan sama casingnya ya. Jadi untuk yang Vimy Palm 2 Pro itu sekarang itu dikasih casing seperti ini. Sangat bermanfaat sekali. Jadi saya kalau ngevlog itu bepergian cukup bawa ininya aja. Nah, ini pertimbangannya tuh pakai ini. Pertimbangan saya beli itu ada ininya juga dan lebih compact. Dan ini unitnya, dalamnya itu seperti ini. Oke, saya taruh dulu casingnya. Jadi saya beli kamera ini sudah 1 tahun yang lalu dengan harga di 3,15 juta. Karena setelah searching ini ya yang paling rekomendasi dan yang paling ya cocok buat kantong saya sebagai pemula. Nah, untuk hasilnya dari video ini, teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya dari awal itu yang motovlog, bike vlog, yang outdoor itu semuanya pakai Vimy Palm 2 Pro ini. Nah, di situ saya pakai settingan yang 1080 fps, yang 30 fps, nggak pakai yang 4K. Karena di Vimy itu yang ini itu kamera ini sudah support 4K 30 fps ya. Tapi saya jarang pakai yang 4K karena olok, tahu istilah olok itu memakan kuota memori yang gede, jadi hampir setengahnya itu. Jadi dan hasilnya juga ya disebut beda, pasti berbeda, tapi nggak jauh beda juga. Jadi saya itu cuman pakai settingan kamera itu 1080 atau Full HD 30 fps. Dan untuk settingan videonya itu mudah. Ini saya coba nyalain ya. Nah, seperti ini nyalanya itu. Nah, ini. Jadi pertama, kenapa saya beli ini itu, pertama compact. Settingan kameranya juga benar. Ini tinggal klik di sini aja, ini 4K per 30, jadi 30 fps ya. Kalau saya itu biasanya pakai yang ini, outputnya itu yang 1080 aja. Nah, ini 1080, 80, 30. Nah, ini seperti ini. Oke. Terus selama saya menggunakan ini, pas begitu saya pertama itu jangan lupa untuk karena di sini tuh kita pakai memory card ya, nggak ada memori internalnya, kita pakai memory card. Memory card saya itu memakainya SanDisk Extreme, tapi yang bukan Pro, yang Extreme aja 64 GB. 64 GB itu kalau pakai settingan saya yang 1080 itu nyampe 180 menitan. Kalau pakai yang 4K itu sekitar setengahnya lah, ke kompresnya itu sekitar 90 menit kalau nggak salah itu. Makanya saya nggak pernah pakai itu. Jadi buat teman-teman yang beli ini, nanti usahakan beli kartu memorinya itu kalau untuk di SanDisk ya, karena merek yang lain saya kurang paham tipe-tipenya itu. Kalau untuk di SanDisk itu nanti teman-teman minimal beli yang ultra aja. Itu juga yang ultra udah cukup kalau di settingan saya sendiri, karena saya juga pemula, nggak perlu buat 4K yang jernih-jernih juga, karena kuotanya itu memorinya itu nanti pas upload itu gede banget.
bisa nyampe 1 menit itu 5 menit itu bisa berapa giga gitu. Jadi saya rekomendasikan untuk yang teman-teman udah beli ini, nanti buat di memory cardnya itu beli aja yang tipe SanDisk Ultra yang 128. Kalau yang 64 itu cukup buat 180 menit, otomatis yang 128 itu 2 kali lipatnya, sekitar di 360 menitan juga. Settingan 1080 atau Full HD-nya. Tapi baterainya itu juga baterai ini bawaannya itu enggak nyampe 3 jam. Jadi saya itu kalau pakai ini dengan settingan gimbal aktif itu kurang lebih sekitar 2 jam yang ke recordnya itu. Nah, jadi saya itu selalu bawa power bank. Jadi selama nge-record saya biasanya sambil ngecas. Cuman posisi di mounting itu untuk ngecas itu kan di sini. Di sini nih, ini buat mountingnya. Jadi kadang-kadang kan ketutupan mountingnya itu seperti ini, ke sini nih seperti ini. Nah, otomatis saya itu ngecas masang mounting ini itu agak miring. Nah, seperti ini. Agak miring. Jadi kita bisa sambil ngecas. Nah, itu mungkin salah satu kelebihannya itu kita sambil nge-record bisa sambil ngecas. Enaknya tuh kan ini PIM itu jadi bisa dibelokin ya, kita tinggal belokin arahnya aja ke depan. Nah, jadi sambil miring itu kan bisa. Nah, ini salah satu kemudahannya itu cara setting kamera itu lebih mudah gitu. Jadi bisa sambil ngecas juga. Oke. Untuk memory card mungkin teman-teman udah bisa seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk aksesorisnya itu mic ya. Jadi teman-teman kalau beli ini mic-nya itu ini enggak rekomendasi buat di motovlog ataupun kayak di nonton konser. Karena pas begitu kita naik motor itu suara angin itu gerusak-gerusuk itu jelas, jadi suaranya itu rusak lah. Apalagi kalau teman-teman nonton konser terus deket sound itu rusak sama sekali soundnya. Jadi nggak rekomendasi mic untuk di situ. Paling kalau saya pakai tanpa mic itu kalau ketika main sepeda. Intinya yang nggak ada suara kenceng atau nggak ada yang speed di jalan kebisingannya itu seperti naik motor itu. Naik sepeda itu saya jarang pakai mic. Nah, suaranya teman-teman bisa cek sendiri kalau pas saya main sepeda ya, itu rata-rata nggak, hampir semuanya nggak pakai mic. Suaranya masih bisa masih jelas, masih enak kalau sepedahan itu. Tapi kalau untuk motoran tidak rekomendasi sama sekali, kita harus pakai mic eksternal ya, apalagi nonton konser. Nah, untuk teman-teman yang udah beli ini terus mau beli mic, jangan sampai salah pilih ya. Karena pengalaman saya itu salah pilih juga. Saya itu ternyata beli mic itu dikirain mic itu sama aja jack 3,5 udah aja. Ternyata mic itu ada dua pilihan, ada yang TRS sama yang TRRS. Jadi 3 full sama 4 full. Nah, ini seperti ini. Saya pertama beli juga yang ini. Nah, aduh sorry, tadi acak-acakan ini ya. Sorry. Oh. Nah, yang ini. Jadi teman-teman itu kalau beli mic nanti yang TRS. Nah, ini TRS. Ini TRS jadi 3 full atau 3 full. Mic jack 3,5 itu TRS 3 full. 1 2 3. Jadi ininya ada 3 ya, yang di goldnya itu merah. Emasnya itu. Nah, ini support buat si PIMI ini. Nah, yang pertama jangan beli yang TRRS. Nah, ini TRRS. Ada 4 full. Jadi ada 4 nih. 1 2 3 4. Ada sekatan ini kelihatan kan ya, 1 2 3 4. Nah, ini enggak support di kameranya ini. Saya udah colokin full dan muncul tanda mic. Nah, ini sebelah sini tanda mic, sebelah kiri tengah ini. Walaupun muncul ini. Nah, ini saya coba record nanti. Nah, seperti ini. Walaupun muncul tanda ini, tapi ternyata pas dicek itu suaranya itu kita itu nggak masuk. Nggak ada sama sekali. Oke. Nah, kalau teman-teman udah terlanjur beli atau teman-teman punya yang seperti ini, yang TRRS ini, teman-teman tinggal beli adaptornya aja. Nah, ini nih adaptornya. Nah, ini
adaptornya seperti ini. Jadi adaptor mic dari TRRS ke TRS, dari 4 ke 3 full. Oke. Nah, jadi kita itu nanti tinggal ini masukin sini. Ini colokin sini. Nah, ini kan udah connect. Nanti teman-teman tinggal beli adaptornya ini. Ya. Banyak di marketplace. Mic-nya itu ya tergantung teman-teman aja. Saya itu kalau yang ini itu beli di 50.000, kalau yang ini cuma 20 ribuan. Yang support malah yang 20 ribuan. Oke. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman udah beli ini, mau beli mic, jangan sampai salah pilih ya. Yang tadi kan kita ngomong enaknya. Nah, sekarang ngomong pas kekurangannya setelah saya memakai ini selama setahun itu. Jadi karena gimbal dan ini satu kesatuan, gimbal dan kameranya satu kesatuan, jadi kita itu pas mau outdoor itu harus hati-hati ya. Jadi karena ini kalau jatuh amit-amit, kayak saya kan ini pakainya di dada. Nah, kalau jatuh amit-amit itu ya kalau kena ya udah gitu. Ini kan goyang, ini goyang, letak-letuk, ya udah. Nggak ada protektor sama sekali gitu. Jadi gimbalnya itu satu kesatuan, jadi harus hati-hati. Terus yang ini tuh belum punya casingnya gitu. Karena ini tuh belum waterproof juga. Jadi kalau lagi enak-enakan hujan-hujanan itu dari motoran, sepedahan, ya udah ini dimatiin, nggak bisa dipakai. Nah, itu sih. Sama kekurangannya itu ya mic yang tadi, mic internalnya nggak rekomendasi untuk yang noise-nya itu tinggi gitu. Kayak di motoran, kayak di sound system itu sama sekali nggak direkomendasikan. Nah, jadi kesimpulan dari setelah saya memakai Pimi Palm 2 Pro selama setahun itu, kesimpulannya saya buat teman-teman pemula yang mau belajar YouTube, mau di motovlog, mau di bike vlog, ataupun yang lainnya itu yang memerlukan kameranya intinya itu action, gerak-gerak. Nah, saya sangat merekomendasikan untuk Pimi Palm 2 Pro ini karena tadi settingannya mudah, sudah ada gimbal aksisnya itu udah 3 aksis lagi, jadi bisa lebih stabil ya. Jadi untuk video review alat tempurnya bukan review sih, seenggaknya pengalaman aja, berbagi pengalamannya saya selama memakai Pimi Palm 2 Pro itu ya merasakan itu seperti itu. Yang pertama, nyaman, asal nggak lupa settingan aja, dan hasilnya itu memuaskan buat saya, buat pemula ya. Jadi untuk video berbaginya itu cukup sampai di sini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube saya supaya saya bisa berbagi lagi dan tambah semangat lagi berbagi ilmunya. Dan doakan juga semoga saya tetap istiqomah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.